Kalau dulunya sebelum menjadi hutan adat, masyarakat itu tidak pernah menyentuh hutan. Hai teman A33, selamat datang di podcast 33. Podcast ini dikelola oleh Artikel 33 Indonesia. Sebelumnya mungkin saya harus perkenalkan diri saya, bahwa saya adalah Mulyana. Saya peneliti di Artikel 33 Indonesia. Sekaligus saya akan membawakan acara podcast edisi ini. Baik, untuk podcast edisi ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman, Bapak, Ibu dari Komunitas Hukum Adat Orong dan Marena yang terletak di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Jadi bersama kita, tadi sudah disebutkan hadir Ketua Adat sendiri, Pak Abdi Peter, Ketua Adat Marena, kemudian Pak Musliadi dari Masyarakat Hukum Adat Orong, kemudian ada Bagian, ada Kak Jaisa, dan tim ya di Masyarakat Hukum Adat Marena. Sebagai informasi untuk teman A33, jadi hutan adat itu merupakan salah satu skema hutan sosial bersama dengan skema-skema lainnya, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Pemberian izin pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat merupakan upaya untuk pengakuan atau rekognisi atas hak-hak masyarakat hukum adat. Wilayah adat Marena dan Orong yang mencakup hutan adat merupakan salah satu contoh atau praktik baik dalam pengelolaan hutan sosial. Jadi hutan sosial sendiri merupakan program terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat di sekitar hutan. Arahnya tentunya ada dua hal yang ingin dicapai. Jadi berfungsi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat, sekaligus juga untuk menjaga pelestarian hutan. Hingga tahun ini, capaian program hutan sosial dari target 12 juta hektar telah mencapai 4,2 juta hektar. Tantangan terbesar setelah masyarakat mendapat SK penetapan wilayah hutan adat adalah bagaimana menyusun rencana kelola oleh masyarakat adat dengan tetap tentunya mengedepankan kearifan lokal dan kelestarian hutan. Oke, baik. Untuk itu kita akan berbincang-bincang membicarakan substansi tersebut kepada teman-teman yang Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri satu persatu, bisa dimulai oleh yang saya hormati ya, Pak Ambe Peter dari Ketua Adat Marena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Kadang, pemangku adat Marena bersama dengan teman-teman dari kelompok pengamisatan, yaitu ketua kelompok pengamisatan yang hadir di Mendate ini. Baik, Ambe, sudah berapa lama menjadi ketua adat di Marena? Karena kita berbicara masalah pemangku adat, kalau pemangku adat itu mulai dari nenek moyang kami, ya, mulai dari asalnya namanya Marena, itu mulai dari nenek moyang kami itu turun temurun sampai saya. Nah, saya jadi pemangku adat setelah meninggal Bapak, saya masuk tahun 86. Terima kasih. Mungkin selanjutnya adalah Pak Mus ya dari Orong, dari Masyarakat Hukum Adat Orong. Pak Musliadi, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Saya Mulyadi, perwakilan masyarakat adat Orong, saya juga menjabat sebagai pemangku adat. Baik, selain pemangku adat juga Pak Mus ini Sekdes ya Pak ya? Ya betul. Ya, betul ya. Sekdes Desa Rantamariu, salah satu desa yang bawa naungan wilayah adat Orong. Baik, mungkin satu lagi mohon memperkenalkan diri narasumber kita yaitu Bagian. Ya, selamat pagi Mas Mul, teman-teman dan teman-teman artikel di Jakarta. Saya Sardi Rasak, banyak kawan-kawan memanggil Ian. Saat ini memang dimandatkan oleh organisasi untuk memimpin pengurus sebagai ketua Badan Pelaksana Harian pengurus wilayah Aman Sulawesi Selatan. Dan dalam satu tahun ini bekerja untuk bersama Artikel 33 untuk memfasilitasi proses-proses penyusunan rencana kelola wilayah adat dan hutan adat pasca penetapan hutan adat di masyarakat adat Orong dan Marena sampai pada bagaimana mendorong perencanaan program dan anggaran
di level desa sampai pada level kita Kabupaten NRK. Itu Mas Mulyana. Oke. Baik, saya langsung bertanya saja ya ke Bang Ian ya. Satu pertanyaan saya, Bang Ian, selama proses pendampingan masyarakat hukum adat baik di Orong maupun di Marena, kira-kira apa tantangan dan kendala terbesar dalam proses pendampingan itu? Kalau sebenarnya perlu saya sampaikan di awal bahwa proses penetapan hutan adat Marena sampai pada adanya dokumen rencana kelola wilayah dan hutan adat ini tidak serta-merta, ada proses yang panjang yang terjadi sejak 2014 memastikan bagaimana subjek hukum masyarakat adat Marena sebagai subjek hukum dapat ditetapkan oleh negara, karena ini menjadi basis legal untuk mendorong penetapan hutan adat dari kementerian. Jadi mesti ada penetapan masyarakat adat Marena sebagai subjek hukum melalui produk hukum daerah, dan itu berproses sejak 2014 sampai 2018 seingat saya. 2016 sudah ditetapkan Perda masyarakat adatnya, dan 2018 surat keputusan bupatinya sudah keluar untuk mewakili masyarakat adat Marena, dan di 2018 juga proses-proses penetapan hutan adat bergerak sebagai bagian dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 yang memandatkan bahwa secara tegas mengatakan bahwa hutan adat adalah hutan milik masyarakat adat di dalam wilayah masyarakat adat. Dan itu yang kemudian di follow up, dan alhamdulillah telah diserahkan surat keputusan penetapan hutan adat langsung melalui di istana langsung oleh Presiden Republik Bapak Jokowi, yang kemudian pasca penetapan hutan adat ini masyarakat adat atas dukungan artikel 3 melakukan proses-proses bagaimana hutan adat ini dapat memberikan kesejahteraan sesuai dengan tujuannya, dan proses-proses sebelum melakukan sampai itu didoronglah perencanaan secara partisipatif di masyarakat adat Marena dan Orong, yang kemudian dari dokumen ini menjadi dasar bagi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk bagaimana memastikan tersedianya dukungan program dan anggaran sehingga hutan adat ini tidak hanya sekedar ditetapkan tapi dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat Marena dan masyarakat adat Orong. Begitu Mas Mul. Satu lagi, Bang Ian, berbeda dengan skema hutan sosial yang lain ya, hutan adat itu kan seperti punya gen sendiri ya. Jadi terpisah dengan hak izin pengelolaan dan hak izin usaha gitu ya di hutan sosial. Di hutan adat itu, terlepas dari itu, ada dua proses pendampingan yang sekarang ini dicoba dilakukan oleh pemerintah, dari kolaborasi dari antara KLHK dan Kementerian Desa. Nah, kalau hutan adat sendiri, intervensi dari pemerintah itu, proses pendampingannya, apakah seolah-olah ada kekosongan gitu antara dari Kementerian Desa dan pendampingan dari KLHK. Bang Ian itu melihat seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat tidak ada kekosongan, karena sebenarnya sudah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau kita periksa di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu sangat tegas, ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Terkait dengan kelembagaan, itu diletakkan di Kementerian Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terkait dengan objek hak dalam hal ini hutan adat, itu diletakkan di Kementerian Lingkungan Hidup sampai pada level Dinas Kehutanan. Jadi ada pembagian karena dan di lapangan antara subjek hukum dan objek ini harus saling berkaitan satu sama lain, karena tidak mungkin hutan adat ini ada kalau tidak ada masyarakat adatnya. Dan masyarakat untuk menjaga hutan adat ini tentu dibutuhkan masyarakat adat yang kuat, yang memiliki kelembagaan yang kuat, kearifan lokal yang kuat. Disitulah fungsi Kementerian Desa untuk melakukan penguatan. Di sisi lain, terkait dengan objek hak dalam hal ini hutan adat, kewenangan dari KLHK mulai proses penetapan sampai pemberdayaan di masyarakat adat, bagaimana memastikan hutan adat tetap lestari, terjaga, dan memberikan kemanfaatan masyarakat adat. Disitulah dibutuhkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Desa sampai pada level Dinas Kehutanan. Tapi kemudian dampak dari pemerintahan daerah ini kemudian di beberapa kabupaten itu Dinas Kehutanan kabupaten ditarik ke provinsi. Tapi kemudian kalau saya melihat itu dilengketkan kembali di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada satu bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten NRK memang bertugas bagaimana melakukan penguatan untuk bagaimana melalui kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat
mengembangkan mengelola hutan adat itu secara arif dan bijak sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat di Marena dan di Orong. Yang kemudian dalam proses perkembangannya setelah Marena dan Orong ini sekarang bergerak banyak komunitas-komunitas lain dan berproses untuk penetapan-penetapan selanjutnya. Jadi akan ada banyak hutan-hutan adat di Kabupaten Ningrat yang akan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu, Mas. Oke, baik. Jelas, sangat jelas, Bang ya. Baik. Saya mungkin langsung ke Pak Ambe Peter ya. Baik, Ambe, apa kearifan lokal atau norma-norma adat yang berlaku hingga kini sampai sekarang yang menurut Peter itu cukup ampuh untuk menjaga kelestarian hutan? Jadi kalau masalah kearifan di Marena untuk yang mampu menjaga hutan, itu yang kami jaga itu kearifannya salah ada air, ya ada mata air, jadi berhubungan dengan hutan. Jadi masalah menjaga dengan hutan, kearifan kami itu banyak sekali artinya kita jaga hutan. Karena memang dari sejak dari nenek moyang kita itu hutan itu memang harus dijaga. Jadi sampai sekarang itu dasar dari nenek moyang kami itu kami pedomani dilanjutkan sampai kami untuk menjaga hutan. Jadi menjaga hutan disertai dengan ada hukumnya, ya hukum adat. Apa itu hukum adatnya? Kalau hukum adat masalah hutan ada 3 macam, Pak. Pelanggaran pertama mencuri kayu. Kalau ada masyarakat Marena yang mencuri kayu tidak melalui musyawarah, disuruh keluar mengambil itu kayunya, disuruh keluar membawa itu kayunya di luar wilayah Marena. Tapi itu kayu yang dia curi, dia dikasih. Tapi harus tidak bisa tinggal berdomisili di dalam wilayah Marena. Yang kedua, kalau ada masyarakat membawa hutan, hukumnya tidak diperbolehkan mempergunakan air di sawahnya atau di kebunnya kecuali yang diminum. Kalau ada yang membawa hutan. Yang ketiga, membakar hutan. Kalau ada masyarakat membakar hutan, itu hukumnya disuruh memotong kerbau di musyawarah dengan adat. Disuruh memotong kerbau yang besar, mana paling besar yang namanya kerbau hitam. Itu hukumnya kalau menjadi acara adat. Ya, itu hukumnya kalau hutan di Marena. Tapi ini hukum, Pak, bukan kami artinya rekayasa mulai dari nenek moyang kami. Jadi tinggal kami melanjutkan. Sekarang kondisinya komposisi pengelola hutan adat di Marena itu seperti apa? Apakah seluruh masyarakat hutan adat hukum adat Marena saja yang mengelola atau ada kelompok lain di luar masyarakat hukum adat Marena yang mengelola hutan adat di sana? Kalau yang mengelola kan ada kami bentuk namanya kelompok pengamesatan. Ya. Jadi itu sering musyawarah untuk mengelola hutan. Jadi kalau ada keputusan untuk kelompok pengamesatan, baru disosialisasikan sama masyarakat. Kalau untuk upaya menjaga kelestarian hutan di sana, di wilayah hutan adat Marena itu, mereka kan mengelola sendiri ya, masing-masing mengelola wilayahnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan hak mereka mengelola di wilayah tertentu di hutan adat Marena. Nah, untuk menjaga kelestarian itu apakah ada semacam pengaturan gitu ya secara hukum adat ya? Memang ada pengaturannya, Pak. Jadi itu pengaturannya, pokoknya apapun musyawarah dari kelompok itu pengaturannya, karena ini hutan, Pak, wilayahnya agak jurang itu lokasinya. Jadi kalau ada yang tumbang bisa dipergunakan melalui musyawarah, tetapi harus diganti tanaman lain. Jadi tidak boleh kosong karena ada yang tumbang, ada yang mati. Jadi harus tidak boleh diambil kalau tidak diganti dengan tanaman lain. Bukan artinya pinus lagi, tetapi misalnya jati putih itu baru digunakan itu yang misalnya sudah rusak, sudah tumbang. Nah, apalagi ini kan ini hutan pinus hutan ini, Pak, kan sudah dikelola semua, artinya sudah ada kopi di dalam. Jadi disosialisasikan sama masyarakat. Pokoknya kelola semua di dalamnya, tapi jangan ganggu pohon pinus ataukah sejenis hutan lah. Ambe, waktu itu pernah cerita di hutan adat Marena itu ada wilayah yang nggak boleh nggak boleh dimasuki ya. Itu
wilayah apa itu? Maksudnya apa itu? Namanya hutan keramat. Memang ada, Pak. Jadi itu kita harus jaga betul-betul, itu tidak boleh masuk tanpa izin. Bisa masuk kalau artinya melalui izin. Kenapa dikeramatkan itu, Ambe? Karena keramatkan itu kan begitulah namanya kerajaan dulu waktu dulu. Tapi sekarang kan bukan kerajaan, kalau lagi kerajaan. Jadi itu dikeramatkan itu di situ kita artinya kalau misalnya ada hajat-hajat ataukah apa misalnya demi kepentingan perkampungan dengan masyarakat, di situ kita berkumpul musyawarah minta sama Tuhan. Nah, begitu. Apalagi kalau ada seperti ini sekarang ini penyakit, nah, di situ memang adat semua namanya ditananan sulekah. Kalau kalau bahasa Marena ya namanya tanaman sulekah. Di situ semua berbicara bagaimana masyarakat kita dan perkampungan kita supaya penyakit yang yang sekarang ini dibicarakan, dilihat tuh bagaimana cara kita orang Marena supaya jangan ada warga kita yang dikena masalah itu. Jadi itu merupakan hajat. Tapi kalau kita musyawarah kan namanya bahasanya tanaman sulekah. Jadi semua pemangku adat di situ dengan lembaganya. Jadi itu namanya keramat. Jadi tidak boleh sentuh-sentuh itu kalau tidak ada keperluan. Kalau ritual adat yang harus menggunakan sumber daya hutan itu ada nggak, Ambe, yang sampai sekarang masih berlangsung? Misalnya harus ambil kayu untuk ritual adat. Sebenarnya Pak, waktu dulu sebelum ada hutan itu reboisasi, karena memang dulunya ada hutan lindung. Dulunya itu orang tua itu kalau masuk hutan kita minta izin sama pemangku adat baru masuk. Pemangku adat itu namanya itu mengkapu-kapupangan pakai siri baru bisa masuk. Itu kita berpedoman di hutan lindung. Tapi sekarang karena hutan dekat kampung tuh, karena di dalam wilayah hutan itu di kampung. Jadi kalau masuki tidak begitu lagi karena dia di kampung. Jadi tiap hari masuk. Nah, tadi Abe menyampaikan ada 3 hukum adat yang terkait tentang kelestarian hutan adat di sana ya, Abe ya. Dari 3 hukum adat itu apakah sudah menjadi kesepakatan yang disepakati bersama masyarakat hukum adat di sana dalam pengelolaan hutan gitu, misalnya dalam bentuk perencanaan pengelolaan hutan adat itu? Kalau menurut saya Pak, hukum itu yang 3 macam itu kita masyarakat adat Marena sudah pahami semua karena sudah disosialisasikan. Jadi walaupun belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, sebenarnya itu sudah dijalankan ya, Ambe ya? Iya. Baik, Ambe, saya harus beralih ke narasumber selanjutnya, ke Bapak Musliyadi, perwakilan masyarakat hukum adat Orong. Pak Mus, pertanyaan saya satu, Pak Mus. Di Orong, di masyarakat hukum adat Orong, itu kan yang saya tahu ada semacam zonasi ya Pak ya, dalam pengelolaan hutan adat Orong ya. Bisa diceritakan Pak, itu terkait apa? Jadi tata kelola hutan adat itu memang kita bagi zonasi. Yang luasnya adalah 51 hektar, kita bagi 2 zonasi, yaitu zona lindung dengan zona produksi. Yang zona lindung ini kita tetap pertahankan seluas 33 hektar karena ini merupakan sumber mata air untuk kebutuhan masyarakat adat Orong. Jadi di sana kita tetap pertahankan sebagai fungsi lindung. Nah, untuk fungsi produksi yang luasnya 48 hektar itu yang akan kita fungsikan dengan 4 keputusan kerangka kegiatan kemarin. Di sanalah semua dipusatkan. Yang pertama adalah ada peningkatan produksi, terus peningkatan sarana dan prasarana, terus pengelolaan ekowisata. Nah itu luasnya 48 hektar. Yang dulunya merupakan APL saat masih start kawasan pemerintah. Selanjutnya untuk salah satu yang akan kita bangun di kawasan produksi ini adalah yang pertama rencana awal kita ingin membangun pos penjaga hutan dengan baruga hutan. Ini sudah masuk perencanaan di RKPDes Desa Gunung Batuan dan Desa Rantemarindo untuk tahun anggaran 2021. Sebenarnya untuk tahun ini kemarin kita sudah masukkan di APBDes tahun 2020
Akan tetapi pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Jadi kita prioritaskan ke tahun depan. Begitu Mas Gul. Bisa tolong ceritakan dong Bang Mus, apa kearifan lokal yang masih ada di masyarakat Orong terkait tentang kelestarian hutan? Ya kalau kearifan lokal di masyarakat Orong yang masih berlaku sampai saat ini terkait pengelolaan sumber daya alam atau hutan adat, ada dalam bentuk ritual adat, ada dalam bentuk aturan. Kalau disebutkan satu persatu mungkin tidak habis sampai waktunya, Mas. Jadi salah satu ritual adat yang masih berlaku sampai sekarang adalah Tudagaronto, itu bahasa lokalnya. Menanam pohon pengganti, misalnya pada saat ada hajatan-hajatan seperti kawinan atau ada masyarakat adat yang menebang pohon biarpun di kebunnya, tanda kutip biarpun di luar wilayah hutan adat, kalau kita menebang pohon untuk kebutuhan misalnya bangun rumah, dia diwajibkan menanam pohon di hutan, satu pohon sebagai pengganti dan menjamin keberlangsungan pohon ini, pertumbuhannya. Kemudian kalau kearifan lokal yang berhubungan dengan aturan-aturan adat yang masih berlaku sampai sekarang adalah salah satunya ada Edawa Ading Taabang Kaju Jorantan Kalo. Artinya tidak boleh menebang pohon di pinggir irigasi karena di dalam hutan adat itu terbentang 4 saluran irigasi yang menjadi sumber kebutuhan air bagi pertanian dan perkebunan di wilayah adat Orong. Kemudian yang dalam bentuk aturan lagi adalah Katutui Jampang Pangala Sabah Jiorito Kalimbua Sanggana Katutuan Lalino. Artinya, rawatlah hutan dengan baik karena disitulah sumber penghidupan utama semua makhluk hidup di bumi termasuk di Orong. Anggi Nusai Panglaan Nasabah Malajaki Kekurangi Towai dipakai kakak litak. Artinya jangan merusak hutan, menebang, membabat, atau membakar dan sebagainya, sebab kita khawatirkan akan kekurangan air untuk kebutuhan pertanian. Salah satu juga, saya tambahkan tadi, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan sosial di Orong adalah namanya mangelaparan. Ini khusus untuk kekayaan yang ada dalam hutan seperti ayam hutan. Jadi istilahnya mangelaparan dilepaskan kembali. Yang dilepaskan kembali setelah ditangkap adalah tidak boleh menangkap yang betina. Jadi kalau betina yang tertangkap harus dilepas. Kemudian yang jantan yang usia produktif itu tidak boleh diambil. Apalagi kan masyarakat di sana tahu yang mana yang produktif, yang mana yang sudah tua. Yang sudah tua-tua itu bisa diambil. Gimana membedakan ayam jantan sama ayam betina tuh Pak? Kalau lagi lari-lari tuh Pak. Kalau ayam hutan rata-rata dari warna bulunya dengan ekornya dan dia tidak punya jengger kalau betina. Kalau jantan rata-rata warnanya kemerah-merahan dan ekornya panjang terus punya jengger. Kemudian yang betina juga tidak punya taji, tapi kalau yang jantan dia punya taji di kakinya. Baik, Mas, di hutan adat Orong itu komposisi pengelolanya gimana? Apakah memang semua adalah masyarakat hukum adat Orong atau ada dari desa lain? Di hutan adat Orong kemarin hasil identifikasi kita kemarin sudah ada masyarakat luar yang masuk mengolah di wilayah hutan adat Orong. Tapi kemarin kita sudah melakukan pendekatan, penelusuran dan hasilnya mereka itu ternyata hak sejak turun-temurun nenek moyang mereka. Nah, untuk tata kelola mereka mengikut kepada aturan-aturan tata kelola yang sementara disusun oleh lembaga adat Orong. Tapi yang sudah teraplikasi sekarang adalah kewajiban NPWP-nya. Jadi sekarang kalau dulunya ke desa sebelah, sekarang sudah masuk di mereka wajib pajaknya sudah masuk di desa Buntu Batuan. Kalau di hutan adat Orong itu apakah sama dengan Marina itu sebagian besar itu mengelola tanaman kopi di hutan, Pak? Kalau di hutan adat Orong dominan yang dikelola adalah cengkeh. Itu investasi berarti Pak ya? Kan nggak bisa diambil setiap saat ya kalau cengkeh ya? Dia kan musiman, sekali setahun panennya. Dan itu harus umur tertentu ya bisa dipanen ya? Ya umur tertentu. Kalau di Orong umur usia tanam 5 tahun sudah bisa panen. Ya, saya pernah wawancara salah satu pengelola di hutan Orong itu memang di sana itu pengelola hutan itu lebih condong ke investasi, Pak, investasi rumah tangga gitu ya. Jadi mereka berladang tetap gitu ya. Di hutan itu mereka buat investasi itu tuh luar biasa gitu. Ya kalau cengkeh kan di hutan adat di sana iklim dan cuacanya cocok. Kemudian cengkeh juga kan batangnya kokoh. Jadi fungsi-fungsi hutan masih ada mengikut di tanaman cengkeh. Yang utama iklim dan cuacanya cocok. Berarti sekarang selama ini walaupun ada masyarakat di luar hukum adat Orong mengelola di sana,
tetapi mereka tetap mengikuti aturan atau kesepakatan dari masyarakat hukum adat Orong gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya nanti ada semacam kewajiban-kewajiban itu, apakah akan sama antara masyarakat hukum adat Orong dengan masyarakat yang bukan masyarakat hukum adat Orong dalam pengelolaan hutan adat gitu, ada kewajiban-kewajiban misalnya seperti benefit sharing gitu, pembagian manfaat atau semacam kayak bagi hasil gitu ya kepada desa atau masyarakat hutan adat Orong itu seperti apa? Ya tetap sama Mas Mul, karena kemarin kita sudah sepakati di musyawarah adat bahwa segala jasa produksi atau jasa lingkungan yang ada dalam hutan Orong, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh orang luar yang masuk di hutan adat Orong itu tetap sama. Namun sampai saat ini karena kita baru menyesuaikan, untuk saat ini kita belum tentukan berapa besar misalnya hasil panen, sekian diserahkan ke lembaga adat melalui lumbung adat, karena di Orong kita punya lumbung adat Mas. Jadi untuk menampung semua hasil-hasil panen masyarakat adat yang dikembangkan secara sukarela oleh masyarakat ke lembaga. Jadi untuk sementara kita belum tentukan jumlahnya, tapi kita masih kembalikan ke pengelola berapa sesuai keikhlasan. Pak Mus, lembaga ekonomi di sana yang mengelola pengelolaan hutan adat itu apa? Kalau di Marina kan Pamesatan ya, kalau di Orong itu apa? Kalau di Orong namanya Buma Mabalo. Buma Mabalo. Itu yang dikelola oleh masyarakat adat secara umum dan sudah terbentuk juga struktur pengurusnya. Di sana itu ada BUMDes juga ya, kalau nggak salah ya? Oh, di sana ada BUMDes. Jadi ini Buma Mabalo ini sekarang sudah melakukan kerjasama dengan BUMDes terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dikelola. Yang saat ini yang berjalan usaha TV kabel dengan usaha saprodi. Untuk di wilayah hutan adat, saat ini juga sudah ada kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi oleh BPSKL Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini sekarang mereka yang bergiat di hutan adat. Tapi sampai saat ini masih dalam tahap monitoring pengawasan. Terima kasih Pak Mus. Saya harus beralih ke narasumber selanjutnya dari Pamesatan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim ya? Ya, betul. Ya, Pak Kasim. Pak Kasim, Pamesatan itu apa fungsinya dalam pengelolaan hutan adat Marena? Kami dari Pamesatan itu membantu menjalankan membantu menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemangku adat. Salah satu contoh kemarin yang sedang berjalan itu yaitu ada dari pihak ketiga kontraktor itu penyadapan getah pinus. Jadi kamilah pengurus yang mengurus usaha seperti itu. Nah, terkait kelestarian hutan, apa upaya Buma Pamesatan untuk menjaga kelestarian hutan adat Marena? Kalau kami dari pengurus kelompok Pamesatan itu senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa apapun keputusan dari pemangku adat kami yang akan menyampaikan, begitupun dengan sebaliknya kalau ada permasalahan yang ditemui masyarakat adat, kami akan menyampaikan kepada pemangku adat kami supaya dia bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan kalau ada permasalahan gitu. Ada nggak kemungkinan Pak kelompok masyarakat adat yang selama ini tidak mengelola hutan adat itu terlibat dalam pengelolaan hutan adat Marina yang ada sekarang? Jadi sejak beralihnya hutan adat ini ke masyarakat, salah satu itu penanaman kopi, di mana sebelumnya itu kan masyarakat sangat was-was dan takut. Setelah kembali ke masyarakat adat, maka masyarakat senang karena bisa dikatakan kembali ke masyarakat semua, dan pemangku adatnya kan di dalam wilayah itu sendiri dan tidak perlu lagi berhubungan dengan yang seperti dulu ke kehutanan. Sekarang sudah di dalam wilayah sendiri yang pemangku adat yang mengatur semua. Apakah di Buma Pamesatan itu ada pengaturan bagaimana monitoring tentang kondisi hutan, kemudian termasuk juga mengatur pembagian hak pengelolaan, juga termasuk juga pembagian hasil dari hutan adat? Kalau masalah pembagian hasil kan seperti kalau penanaman kopi kan masyarakat sendiri yang kelola masing-masing. Namun kalau seperti yang kemarin itu penyadapan getah pinus itu kan kelompok.
Jadi adapun kalau ada hasil yang kita dapatkan itu diperuntukkan untuk masyarakat dalam wilayah masyarakat adat sendiri. Seperti contoh kemarin itu pembuatan papan. Ini diperuntukkan untuk semua masyarakat yang ada di dalam wilayah adat Marena itu sendiri yang telah terrealisasi kemarin. Selain kopi, rencananya ke depan mau dibuat apa pengelolaan hutan adat itu? Jadi kopi kan sudah bisa dikata sudah berhasil. Jadi kita akan tambah seperti tanaman cengkeh, durian, dan pala. Bahkan sudah ada yang ditanam walaupun tidak 100% berhasil. Itu dari mana bibitnya, Pak? Dari bantuan dari SKM itu kemarin. Boleh saya kembali ke Pak Ambe lagi? Ambe, di masyarakat hukum adat Marena, kearifan lokal apa yang belum dijalankan oleh masyarakat adat Marena terkait pengelolaan hutan? Kalau saya rasa itu, saya lihat Pak, yang belum dijalankan sama masyarakat adat Marena masih banyak. Karena kalau kita lihat di kampung-kampung lain, kan ini hutan ini, kalau yang sudah dilaksanakan ke dalam, alhamdulillah kopi sudah berhasil, geta pinus juga sudah ada hasilnya. Tetapi kalau melalui musyawarah dengan kelompok pemesatan masih banyak yang mau dikelola Pak. Rencananya mau dimasukkan wisata. Tapi ya ini baru direncana Pak, karena ya begitulah, karena ini pendanaannya mau bikin apa. Tetapi ini yang masalah hutan kami sangat bersyukur Pak. Tapi masih tinggi lagi artinya cita-cita, tapi ya artinya direncanakan saja. Ya kalau bisa nanti tercapai ya alhamdulillah. Jadi ini rencananya ini kelompok pemesatan mau dimasukkan mau mengelola wisata. Ya yang pertama. Kedua, sekarang masih batas-batasnya kelompok hutan adat dengan kelompok yang dengan hutan yang belum masuk di luar wilayah adat belum jelas Pak, artinya belum permanen. Jadi itu tinggal tindakannya adat cuma dicat saja, itu cat saja, belum ada artinya batas yang merupakan permanen. Yang kedua, memang sudah ada rencana bahwa ini hutan harus dikelola dengan baik. Jadi sampai sekarang sudah lengkap semua yang itu kelompok yang bidangi. Itu ya ada yang jaga spesial jaga hutan, yang kontrol hutan paling 2 kali 1 bulan. Ya sudah terbentuk semua. Tapi jalan-jalannya di dalam belum. Kalau untuk misalnya ya ini misalnya kalau ada terjadi persoalan gitu, ada permasalahan terkait batas lahan pengelolaan gitu ya, yang di sana gitu ya, di hutan adat, itu bagaimana cara mengatasinya, Ambe? Sebenarnya Pak belum ada perselisihan, cuma karena itu yang misalnya PT Adimitra, dia belum tahu pas semua bahwa ini batas hutan adat ini belum masuk hutan adat. Nah, kedua-duanya dikelola ya sama Adimitra. Jadi kalau ada masalah cuma kita selesaikan ke dalam saja Pak. Bahwa ini batas hutan adat. Ya, jadi cuma itu yang biasa menjadi keluhan. Nah, sama-sama itu karyawannya itu kan beda-beda. Ada yang kelola hutan adat, ada yang kelola belum masuk hutan adat. Baik, Ambe, ya, sebagai penutup bisa dijelaskan Ambe, apa yang berbeda setelah mendapat hutan adat dan sebelum menerima pengakuan hutan adat Marena? Apa yang berbeda dan apa yang berubah? Besar sekali perbedaannya Pak, karena sebelum masuk hutan adat, masyarakat semua itu takut semua. Mulai tahun 76 itu masyarakat itu takut masuk. Biarpun kita ambil sebagai makanan kambing saja ke dalam, takut juga. Nah, sedangkan itu pinusnya itu waktu itu kan masih kecil. Tapi kalau masuk takut karena tiap hari ada pengawasnya. Apalagi kalau misalnya mau digarap-garap itu lokasi hutan, takut sekali Pak. Kita senang-senami setelah kembalinya hutan itu ke adat. Kita senang-senami masyarakat semua, senang-senami bisa dipergunakan kayu yang sudah yang kalau ada yang tumbang, tapi melalui musyawarah. Ya, jadi masyarakat tidak
langsung ambil, harus minta izin sama adat. Jadi itu bedanya. Yang kedua, setelah kembalinya menjadi hutan adat, itu kayu yang sudah bisa dipergunakan, tapi jadi ada yang dinikmati masyarakat karena misalnya kalau ada acara bikin papan. Sampai sekarang itu yang masih ada yang sisa yang tumbang-tumbang dibagi, mau lagi dibagi, dilihat di masyarakat mana yang kira-kira bisa dibantu ini kayu. Yang ketiga, alhamdulillah hasil yang kami nikmati dan kami juga sudah gunakan, artinya hasil penyadap. Kita kerjasama dengan PT Adimitra, kita bagi hasil. Bagi hasil, kita melalui persetujuan Adimitra Rp800 per kilo. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah, 500 untuk adat, Rp300 untuk pemerintah desa. Nah, itu per bulan kita terima produksinya, hasilnya per bulan kita terima kurang lebih 5 juta per bulan. Ya, jadi yang kami terima selama 1 tahun kurang lebih 60 juta untuk adat. Jadi itu dimusyawarah lagi mau dipergunakan sama masyarakat. Ya, Ambe. Artinya ada potensi tambahan pendapatan ya dari hutan adat ya. Ya, sayangnya Ambe kita terbatas oleh waktu. Terima kasih Ambe atas diskusi kita hari ini. Menarik sekali. Pak Mus, sebagai kata penutup, apa yang berubah bagi masyarakat hukum adat Orong telah mendapat pengakuan dari negara tentang hutan adat Orong? Setelah mendapat SK hutan adat, sekarang masyarakat hukum adat Orong itu sekarang merasa lega dan merasa aman dan nyaman beraktivitas di dalam hutan adat. Seperti sekarang, mereka sekarang sudah memanfaatkan kekayaan hutan adat seperti menyadap enau untuk produksi gula merah. Terus ibu-ibu rumah tangga juga sudah melakukan industri rumah tangga, mengambil rumput-rumputan untuk bahan kosmetik serta rempah-rempah. Jadi sekarang mereka sudah merasa leluasa, merasa nyaman beraktivitas di dalam hutan adat. Namun untuk beraktivitas di dalam hutan adat, mereka juga mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku. Seperti masuk hutan harus dulu melaporkan ke kepala dusun setempat dan penjaga hutan yang sudah dibentuk. Kemudian izin terakhir dari lembaga adat. Kalau dulunya sebelum menjadi hutan adat, masyarakat itu tidak pernah menyentuh hutan. Nah, kenapa saya bilang tadi kita belum putuskan berapa persen? Karena baru dikelola secara maksimal yang sudah berbentuk kebun sebelum jadi hutan adat, itu baru dikelola secara baik. Karena selama ini sebelum jadi hutan adat, tanaman mereka tidak terawat karena pemilik lahan dilarang masuk beraktivitas. Intinya sekarang sudah nyaman dan aman untuk masuk beraktivitas di hutan adat. Baik, Pak Mus, Pak Ambe Peter, Pak Kasim, Bang Ian, terima kasih atas waktunya kita berbincang-bincang pada sesi podcast kali ini. Seru sekali diskusi kita pada hari ini membicarakan tentang hutan adat Marena dan Orong. Teman-teman 33, sekian podcast kita kali ini untuk episode ketiga. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada podcast edisi ini. Yang pertama adalah bahwa kearifan lokal yang ada di masyarakat hukum adat Marena dan Orong itu masih berjalan hingga sekarang, dan itu sangat ampuh untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Hutan adat Orong yang dikelola oleh masyarakat hukum adat Orong, termasuk juga hutan adat Marena yang dikelola oleh masyarakat hukum adat Marena, itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing. Sekian dari saya, jangan ketinggalan dengan podcast 33 selanjutnya dengan tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.